Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sesuatu yang gemes banget. Namanya Ladybug Cookies. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan wadah bersih dan masukkan 200 gram margarin. Aku pakai Royal Palmia Butter Margarin. Teman-teman boleh ganti dengan merek lain seperti Blue Band Cake and Cookies, atau kalau di mix dengan butter boleh 1:1. Lalu tambahkan dengan 90 gram gula halus. Aku pakai gula pasir yang dihaluskan, dan ini kita masukkan dengan cara diayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Kalau sudah, selanjutnya kedua bahan ini akan kita campur menggunakan whisker, atau teman-teman boleh juga pakai mixer. Kalau pakai mixer, kecepatan paling rendah selama maksimal 2 menit. Dan kalau pakai whisker gini memang awalnya agak susah, tapi kita mix aja terus sampai nanti teksturnya jadi creamy. Jangan sampai terlalu lama karena nanti kuenya akan bleber atau melebar, jadi tidak kokoh pada bentuk awalnya. Jadi kita mix secukupnya saja, seperti ini. Kalau nanti teksturnya sudah creamy seperti ini, boleh dihentikan ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan bahan selanjutnya. Ada 2 butir kuning telur. Dan tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanila pasta, atau boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ingat, tidak boleh terlalu lama ya teman-teman, supaya nanti hasil akhirnya itu bisa bagus. Nah, kalau sudah, ini whiskernya kita singkirkan dulu. Selanjutnya masukkan bahan kering yang terdiri dari 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, lalu ada 280 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Untuk terigunya aku masukkan 3 kali, atau kita masukkan secara bertahap. Tujuannya nanti supaya proses pengadukan itu bisa lebih mudah ya. Selanjutnya semua bahan ini akan kita mix menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kemudian masukkan sisa terigunya sampai semuanya habis dan sampai jadi satu adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Terigunya udah masuk semua nih, dan kelihatannya pakai spatula sudah terasa berat. Jadi selanjutnya akan aku adoni lagi menggunakan tangan. Pastikan tangan teman-teman sudah dicuci bersih. Atau kalau tangannya nggak mau kotor, teman-teman juga bisa pakai sarung tangan plastik seperti ini. Kemudian kita uleni ya, tapi nguleninya nggak usah pakai tenaga, hanya sampai tercampur rata saja. Hasil akhirnya seperti ini, adonannya tuh benar-benar lembut tapi tidak lengket di tangan. Dan ini adonannya sudah bisa dipulung. Oke, selanjutnya adonan ini akan aku bagi 2, 8:2 ya teman-teman. Jadi satu bagian lebih banyak dibanding satu bagian lainnya. Untuk adonan yang 20% atau adonan yang kecil ini akan aku tambahkan dengan pasta coklat hingga dapat warna yang seperti ini. Untuk kepekatan warnanya tergantung dari banyaknya pewarna yang kita masukkan, dan ini lama-kelamaan tuh warnanya akan makin pekat sendiri. Dan adonan yang paling banyak ini akan aku tambahkan dengan pasta stroberi dan juga sedikit warna merah cabai hingga nanti mendapatkan warna merah yang kita inginkan. Nah, di sini juga aku tadi bilang menambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah cabai. Kita campur hingga tercampur rata dan nanti kurang lebih hasil akhir warna merahnya seperti ini. Cantik banget warnanya. Di sini warna merahnya benar-benar warna merah yang menyala, dan juga warna coklatnya pekat banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membentuk bulatan. Di sini yang pertama aku pakai sendok takar 5 ml. Kita ambil secukupnya, diratakan dan dibentuk bulatan ya. Kita pulung seperti ini sampai mendapatkan permukaan yang halus. Kemudian ini warna merahnya kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang berwarna coklat, kita ambil dengan sendok takar yang 1 ml. Nah, ini sendok takarnya pakai yang paling kecil seperti ini ya teman-teman, 1 ml atau 1 gram. Kemudian ini sama juga kita bulatkan dengan cara dipulung seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita rekatkan antara warna yang coklat dan juga warna yang merah. Boleh menggunakan tangan atau juga boleh menggunakan pisau seperti ini. Tujuannya kita rekatkan ini supaya nanti bagian coklat dan bagian warna merah benar-benar menyatu dan tidak lepas ketika di oven.
Selanjutnya kita akan bentuk motif sayapnya dengan menggunakan pisau yang bagian atas atau bagian yang tidak tumpul itu. Kita beri motif garis di bagian tengah dan juga melingkar di sisi yang berwarna merah. Pokoknya insya Allah yang ada di video itu super jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat aja tutorialnya di videoku. Setelah itu kita akan bikin lingkaran kecil seperti ini, kecil banget, 4 biji atau 4 butir. Ini akan kita gunakan sebagai motif polkadot yang kita tempelkan di sayapnya. Kalau sudah, kita tempelkan saja di sayapnya seperti ini dengan cara ditap-tap supaya nanti bagian coklat dan juga warna merahnya itu bisa merekat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Masya Allah, ini cantik banget, walaupun sedikit agak ribet tapi hasilnya benar-benar cantik. Dan untuk mempercantik matanya kita kasih 2 biji wijen. Ini aku pakai yang wijen putih. Nah, udah deh jadi gini hasilnya, cantik banget ya, bener-bener super cute. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah dicetak, kita langsung aja letakkan di atas loyang yang tidak dioles dengan apapun ya teman-teman. Kita lanjut, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, sekali lagi aku jelasin supaya nanti teman-teman bisa ngerti gimana proses pembentukan si kumbangnya. Adonan yang berwarna merah itu pakai sendok takar 5 gram. Kemudian adonan yang kecil yang berwarna coklat kita ambil menggunakan sendok takar yang 1 gram. Lalu lanjut kita bikin titik-titik polkadotnya 4 butir kecil saja seperti yang ada di video. Kalau semua bagian sudah kita buat, langsung aja kita tempelkan per bagiannya jadi satu deh. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya nanti. Terima kasih. Masya Allah, hasilnya super cute banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita letakkan di loyang yang tidak diolesi dengan apapun. Dan ini dia, pasukan kumbangnya udah jadi 2 loyang nih teman-teman. Hasilnya cantik banget ya, super cute. Kalau sudah jadi 2 loyang seperti ini, teman-teman sudah harus memanaskan oven minimal 10 menit. Sekarang langsung aja kita panggang. Ovennya sudah harus dipanaskan minimal 10 menit menggunakan api kecil. Langsung aja kita masukkan ke dalam oven. Ini aku pakai 2 loyang sekaligus, bagian atas dan juga bagian bawah. Panggang selama 50-60 menit atau sampai kuahnya matang. Aku pakai api kecil ya teman-teman, untuk lubang bagian atas aku tutup. Nah, setelah dipanggang kurang lebih sekitar 25 menit, kita tukar posisinya. Dari atas kita pindah ke bawah, bagian depan kita putar jadi bagian belakang supaya nanti matangnya bisa merata ya. Lalu kita akan lanjutkan panggang lagi menggunakan api kecil. Nah, untuk ukuran termometernya itu di suhu sekitar 130 derajat Celcius. Atau bisa disesuaikan dengan karakteristik oven masing-masing ya teman-teman. Setelah sekitar 50 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang secara sempurna dan aromanya wangi banget. Kita angkat aja 2 loyangnya dan lanjutkan untuk memanggang sisa dari cookiesnya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya. Ladybug cookies, cantik banget hasilnya, warnanya benar-benar menyala. Masya Allah, ini tuh benar-benar super cute teman-teman. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 600 gram lebih dengan ukuran sekitar 3 loyang kurang dikit ya.
Dan lihat deh teman-teman, bener-bener ini tuh hasilnya gemes banget sampai nggak tega mau memakannya gimana dong ini. Saran aku sih kalau bikin ini lebih baik harus ada teman di rumah ya, entah itu anak atau saudara atau suami sendiri mungkin. Jadi harus bagi-bagi tugas supaya nanti nggak begitu capek ketika proses pembuatan si ladybug cookies ini. Beneran deh, ini tuh cute banget, cantik banget warnanya. Matangnya juga merata ya teman-teman, dan bagian bawahnya tuh nggak gosong sama sekali. Kalau untuk rasanya enak banget, gurih dari margarinnya, manis dari gulanya, terus ini tuh enak banget berpadu dengan sempurna. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Kalau misalnya adonan coklatnya lebih sisa banyak dibanding adonan merah, teman-teman bisa gabungkan dan bisa bikin motif yang seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.